Kegiatan atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Ngolek Season 3 Ngaji Online Kuy.
Selamat sore sahabat masjid yang ada di rumah dan di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya tentunya. Sore kali ini sudah ada bersama kami yaitu Bapak Ustadz Suryana SPD yang akan memaparkan materi tentang 4 strategi setan. Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da ma ba'du. Allahumma wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-hadis. Sahabat masjid yang saya hormati, muslimin wa shaimat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan, sekaligus mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini menjadi salah satu kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga selawat serta salam semoga tak limpah curahkan kepada baginda hakim tertinggi, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itu tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk
umat beliau, dan kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat masjid rahimakumullah, pada sore hari ini insyaallah tema yang akan saya sampaikan ini menerangkan 4 strategi setan untuk menggoda manusia. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada kesempatan ini menjelang tanggal 12 Ramadan ini, mudah-mudahan ibadah kita dari awal sampai akhir, semua aktivitas kita, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, sekaligus mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang mungkin ada yang lagi sakit. Untuk itu kita doakan semoga mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajiniyah barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sahabat masjid yang saya hormati. Pada kesempatan sore hari ini berdirinya saya di sini, sebelumnya ingin menyampaikan bahwa saya atas nama penyuluh agama Kecamatan Cipondei yang ditugaskan membina Desa Wantilan ini, sekaligus insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi keterangan atau tausiah yang akan disampaikan ini melalui virtual. Sahabat masjid rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah tema yang akan saya sampaikan 4 strategi setan untuk menggoda manusia. Tapi sebelumnya ada sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa 2 kebahagiaan dimiliki oleh orang-orang yang melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Kebahagiaan yang pertama adalah bagi seorang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yaitu ketika
datangnya atau saatnya tibanya waktu buka puasa. Kita boleh dibayangkan dari awal kita udah persiapan jamuan atau hidangan yang kita disiapkan. Ketika sudah datang waktu buka puasa, maka semua orang yang melaksanakan berpuasa yakin akan mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah kebahagiaan yang pertama bagi manusia atau orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang manusia yang melaksanakan puasa yang kedua adalah kebahagiaan nanti ketika bertemu dengan Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu yang tidak akan ada bandingannya. Maka bahagialah orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Insya Allah suatu saat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan sahabat masjid rahimakumullah, kita semuanya mudah-mudahan termasuk orang-orang yang memiliki kebahagiaan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat masjid yang saya hormati, pada kesempatan ini ada 4 strategi setan untuk menggoda manusia yang tidak henti-hentinya supaya manusia ada dalam kesesatan, supaya manusia ada dalam kehinaan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. Yang artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-A'raf ayat 16. Sahabat masjid rahimakumullah, yang pertama, setan itu menggoda dari depan. Menggoda dari depan dengan menanamkan keraguan tentang kehidupan akhirat. Akibatnya manusia tidak memiliki persiapan untuk menghadapi hari akhirat dengan amal saleh. Jadi yang pertama itu, strategi setan terus-menerus menggoda manusia agar manusia tidak mendapatkan atau tidak berbuat amal kebaikan tentang ukhrawi atau akhirat, sehingga manusia terlena atau terjebak dengan tipu daya setan. Kalau misalkan manusia sebagai konglomerat atau para pejabat
dengan kesibukan kerjanya, dengan kesibukan dia mengatur perusahaan-perusahaannya, contoh misalkan sebagai pengusaha, dia terlena dengan kehidupan akhirat. Itu adalah hakikatnya setan sudah menjebak mereka dari depan sehingga lupa tentang kehidupan akhirat. Kalau misalkan kita ada yang sebagai petani, dia terjebak dengan usaha taninya sehingga lupa tentang amal akhiratnya, lupa tentang ibadahnya. Itu adalah strategi setan yang diterapkan melalui di depan manusia. Sahabat masjid rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak tertipu daya dengan bujukan atau godaan setan laknatullah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak zikir. Insya Allah kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya strategi setan yang nomor 2. Yang kedua adalah menggoda dari belakang. Untuk apa setan menggoda dari arah belakang manusia? Menggoda dari belakang dengan menumbuhkan rasa tercinta, terlalu cinta terhadap dunia. Hal ini merupakan salah satu penyakit terbesar dari manusia, termasuk umat Islam. Ini sangat berbahaya jika manusia terlalu terlena dengan cinta dunia. Sehingga para ulama mengatakan, jika kita sebagai orang pengusaha atau orang yang sukses atau punya kedudukan, punya harta yang banyak, kita harus bisa mengatur harta tersebut, atau kita harus bisa memanage tentang harta tersebut. Jadi jangan kita dikendalikan oleh dunia. Kita jangan bisa dikendalikan oleh harta kita. Contohnya seperumpamanya kita misalkan punya mobil banyak, terkadang lupa akan ibadah kita. Banyak job atau pelanggan-pelanggan melalui rental mobil kita sehingga kita lupa dengan ibadah, lupa dengan sholat kita. Yang baik itu adalah bagaimana kita mengatur waktu. Ini ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk usaha. Ya. Terus lagi misalkan seperti orang-orang yang jadi pedagang, harus bisa mengatur waktunya. Kapan harus kita berdagang, kapan harus kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu cinta kepada dunia, tetap kita harus ada keseimbangan. Kalau istilah ulama mengatakan harus ada keseimbangan antara usaha dan usahli. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ketika kita tidak mengharapkan kehidupan akhirat tadi, terlalu cinta dengan dunia, maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat
Kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Firman Allah ini sudah jelas kepada kita bahwa peringatan-peringatan tentang kita jangan terlalu hubur dunia atau mencintai dunia sehingga lupa dengan akhirat. Maka orang tersebut akan Allah jadikan orang-orang yang merasa rugi dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan dengan strategi ini kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamanya kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah diantaranya strategi setan yang menggoda manusia dari belakang. Sahabat masjid rahimakumullah yang saya cintai, yang ketiga strategi setan menggoda manusia adalah menggoda dari sebelah kanan dengan menanamkan keraguan terhadap syariat. Ini mengakibatkan manusia menjadi kehidupan agama sebagai persoalan sepele saja. Bahkan agama dengan segala hukum-hukum yang terkandung dalamnya dianggap sebagai permainan saja. Yang nomor 3 ini adalah strategi setan supaya menipu dayakan manusia agar manusia itu tidak percaya dengan adanya hukum-hukum syariat Islam. Kalau kita misalkan sekarang orang-orang iman itu, orang yang beriman itu diwajibkan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa. Kita bisa melihat dengan kasat mata bahwa banyak juga masih orang-orang yang muslim belum semuanya melakukan ibadah puasa. Kalau kita mungkin di cross-check di lapangan berapa persen yang melaksanakan ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain itu adalah syariat Islam. Banyak manusia punya pandangan ketika puasa itu tidak dihiraukan atau dianggap sepele. Mungkin pandangan mereka adalah bukan hukum yang diadakan oleh syariat Islam. Ini sangat bahaya bagi orang-orang muslim ya. Ya, ini adalah hakikatnya strategi setan, bagaimana menipu daya manusia agar manusia tidak percaya dengan hukum-hukum atau ajaran-ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi kita, yakni Muhammad SAW. Untuk itu mudah-mudahan kita harus yakin bahwa semua hukum-hukum yang dibawakan oleh Rasulullah, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan, kita lakukan, kita yakini hukum-hukum ini adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita insya Allah ketika kita melaksanakan termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat masjid rahimakumullah, selanjutnya strategi setan yang nomor 4, strategi yang keempat adalah setan menyesatkan manusia dari belakang, yakni merangsang manusia untuk berbuat maksiat sehingga kemaksiatan dan dosa dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, indah, menguntungkan, dan membahagiakan. Ini strategi setan yang sangat dahsyat yang bisa dirasakan oleh kita semua. Bahkan pemaksiatan ketika manusia melaksanakan maksiat atau berbuat dosa, terkadang merasakan keindahannya, kesenangannya.
tidak ingat bahwa ini adalah ujian, tidak mengingat bahwa ini adalah perbuatan setan. Banyak kalau kita lihat ya dari lapangan ya, bahkan masih banyak ya teman-teman atau saudara-saudara kita yang belum bisa menghargai alangkah pentingnya, alangkah bangganya. Kita harus bangga sebagai orang muslim, kita harus bangga menjadi orang Islam. Maka kebanggaan itu kita pertahankan, kita buktikan, kita implementasikan ya dengan amal perbuatan kita yang sesuai dengan ajaran Islam. Setidaknya pada kesempatan melalui Ramadan ini kita bisa menghargai sama orang muslim, dan muslim juga harus menghargai sama muslim. Bahkan yang paling ironis atau prihatin, masih banyak ikhwan-ikhwan kita yang belum bisa kurang menghargai ya. Terkadang masih ada yang pemuda merokok di jalanan ya, masih banyak ada yang membawa minuman. Itu sangat prihatin. Yang mudah-mudahan dengan pencerahan ini atau melalui dakwah ini, mudah-mudahan mereka bisa terketuk, sekaligus bahwa kembali ke tadi masalah strategi setan yang keempat, yaitu ketika manusia melaksanakan berbuat maksiat atau melaksanakan pemaksiatan dianggap sepele atau dianggap merasa senang, itu adalah hakikatnya strategi setan untuk menggoda manusia. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah sahabat masjid rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disampaikannya materi strategi setan ini menggoda manusia. Mudah-mudahan kita lebih waspada atau kita lebih hati-hati, kita lebih menjaga diri, sekaligus lebih bisa meningkatkan kita ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada bulan Ramadan ini, apakah setan itu menggoda atau tidak? Kan tadi saya jelaskan bahwa strategi setan ada 4 faktor. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan di bulan sekarang setan itu menggoda manusia atau tidak? Ya mungkin ya sahabat masjid ada sedikit pertanyaan tentang hal itu kan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadanu futahat abwabul jannati wa ghulaqat awaban nari wa supadatit sayatin." Yang artinya, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Pengertian hadis ini adalah saking mulianya bulan Ramadan, saking istimewanya bulan Ramadan ini, banyak berkah, banyak keistimewaan di bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka pirang-pirang pintu surga dan sekaligus mengunci pintu neraka dan sekaligus membelenggu setan. Sebagian ulama pengertian daripada setan dibelenggu atau tidaknya pada saat bulan Ramadan ini adalah saking sibuknya manusia
dengan berbanyak amal. Kalau kita misalkan rinci dari mulai kita ibadah wajib, mulai kita sholat maghrib, terus kita ibadah sholat fardu juga isya-nya, lanjut dengan taraweh, banyak tadarus, ibadah yang lain. Sehingga dengan kesibukan manusia berbuat amal, hakikatnya setan tidak berdaya. Dengan banyaknya amal-amal manusia itu, setan tidak berdaya. Karena manusia pada saat beribadah bulan Ramadan ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang atau manusia yang tidak melaksanakan berpuasa. Ya tentu sebagian ulama mengatakan ya setan itu tidak dikunci atau tidak dibelenggu. Ya. Selanjutnya, pada hakikatnya di bulan sekarang ini kok kenapa manusia masih banyak ya yang melaksanakan maksiat, yang melaksanakan kezaliman. Dalam keterangan dijelaskan setan diikat dari orang yang menjalankan puasa, yang perhatikan syarat dan adab-adab puasa tersebut. Insya Allah ya. Itu pendapat dari Abu Abbas Al-Qurtubi ya. Jadi ketika bulan puasa itu setan tidak berdaya akibat orang-orang yang menjalankan ibadah puasanya, yang memperhatikan syarat dan adab-adab puasanya. Insya Allah ya, pendapat ulama tadi adalah setan tidak akan berdaya gitu. Terus masih banyak orang-orang atau manusia melaksanakan maksiat, perbuatan dosa. Karena dalam hakikatnya ada manusia yang mengikuti hawa nafsu. Karena nafsu itu ya sebagian pendapat ulama itu kan tidak dibelenggu atau tidak diikat ya. Jadi manusia banyak pada saat-saat bulan Ramadan ini melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah SWT, masih belum bisa melaksanakan ibadah puasa ya. belum bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, belum bisa menghargai orang muslim, sama muslim ya. Itu adalah hawa nafsunya ya. Sahabat masjid rahimakumullah, pada kesempatan yang bahagia ini, jadi kesimpulan ya, tentang tema hari ini tadi, strategi setan ada 4 faktor ya. Yang pertama tadi, setan menggoda dari depan dengan menanamkan keraguan tentang kehidupan akhirat ya. Sehingga manusia akan tertipu dengan lupa akan akhirat. Strategi setan yang kedua adalah menggoda dari belakang dengan menumbuhkan rasa terlalu cinta terhadap dunia. Ini sangat bahaya. Jadi kita harus waspada ketika kita cinta dunia, harus ada keseimbangan, harus bisa mengontrol ya, antara ibadah, usaha dan usoli. Itu kan harus bisa mengontrol supaya kita tidak terjebak dengan tipu daya setan. Yang ketiga adalah setan menggoda dari belah kanan dengan menanamkan keraguan terhadap syariat atau ajaran-ajaran Islam, sehingga manusia ada keraguan tentang hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini adalah sangat berbahaya bagi orang-orang muslim atau umat Islam.
Yang keempat, strategi setan itu yaitu menyesatkan manusia dari belakang, yakni merangsang manusia untuk berbuat maksiat sehingga kemaksiatan dan dosa dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Mudah-mudahan ya kita bisa dijaga, bisa menjaga, dan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak kita baca Al-Qur'an, berzikir, insyaallah sahabat masjid kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam bulan Ramadan yang ke hari 12-nya ini ya, ke-12 hari, dikatakan para ulama ini disebut juga Yaumul Maghfirah. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 20 ini dikatakan oleh para ulama Yaumul Maghfirah, hari penuh pengampunan. Hari penuh pengampunan ini kita dianjurkan atau harus mengamalkan ya dengan doanya Allahumma gfirli ya Ghafur, Allahumma gfirli ya Ghafur, Allahumma ya Allah ighfir, semoga engkau berikan ampunan kami ya Ghafur, hajat yang maha pengampun. Jadi sahabat masjid rahimakumullah, pada tanggal 11 sampai tanggal 20 ini kita perbanyak dengan membaca doa Allahumma gfirli ya Ghafur, Allahumma gfirli ya Ghafur, Allahumma ya Allah gfirli ya Ghafur. Insyaallah kita akan diberikan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sobat masjid rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin hanya itu tema yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sekaligus mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Suryana SPD yang telah memberikan materi yang luar biasa. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sahabat masjid, jangan lupa tetap pantengin kita di acara Ngelek setiap Senin sampai Jumat pukul 16.30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.